Pernah nggak sih kita ngerasa sibuk sepanjang hari, tapi kok kerjaan kayak nggak ada habis-habisnya gitu? Jangan-jangan selama ini kita tertipu sama diri sendiri. Jangan-jangan selama ini kita hanya sok sibuk, bukan produktif. Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Niat kita di awal cuma mau buka HP sebentar buat nyari ide atau mood booster buat modal aktivitas hari ini. Pas lihat jam, kenapa udah sejaman aja nyekrolingnya? Mungkin hampir semua kita relate sama keadaan kayak gini. Karena mungkin kita juga mengalaminya barusan. Kerjaan kita yang menumpuk seringkali cuma jadi pajangan yang membawa penyesalan. Karena belum berkurang apalagi habis setelah kita men-scroll HP tadi itu. Coba kita pikir kembali efek dari ritual barusan di 5 tahun ke depan. Kira-kira bakal jadi apa ya kita nantinya? Sebelum kita jadi menyesal pada akhirnya tapi ngerasa udah cukup terlambat buat memperbaikinya, aku mau kasih 5 tips kebiasaan kecil yang bisa kita coba yang gak bakal bikin kita menyesali cara kita menghabiskan waktu. 1. Mulai hari tanpa HP. Kalau selama ini kita bangun tidur langsung cek HP, stop. Apa yang sebenarnya kita cari dari kegiatan ini? Kabar tentang si A, berita tentang efisiensi anggaran, atau gosip tentang artis A, B, C, D, E, dan seterusnya? Apa untungnya buat kita dengan melihat itu semua, sehingga kita jadi mewajibkan diri kita buat memeriksa HP kita begitu kita buka mata. Sadar nggak kalau itu ternyata malah bikin fokus kita jadi berantakan, stres meningkat, dan akibatnya produktivitas kita hari ini jadi menurun. Kalau sudah jelas-jelas nggak ngasih keuntungan buat kita, kenapa kita masih terus saja melakukannya? Sudah waktunya kita ganti kebiasaan pagi kita dengan meditasi atau ibadah pagi, minum air putih, dan ngelakuin stretching sebelum memulai hari. Dengan kita rutin melakukan hal ini setiap pagi, coba kita cek sendiri nanti perbedaannya. Otak kita jadi lebih fresh dan fokus kita juga jadi lebih baik. Dengan begitu, kita jadi bisa menjalani hari dengan lebih tenang dan juga terarah. 2. Pakai teknik 2 menit. Kita pasti pernah dengar pepatah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan? Pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita diamkan saja juga bakalan jadi bukit beban buat kita. Bukit ini gak akan begitu saja menghilang dari pandangan kita secara tiba-tiba ya sobat. Kecuali kita mengerjakan atau malah lari dari kenyataan. Perintilan-perintilan ini bakalan terus jadi beban sampai kita memilih untuk bertindak. Membereskan meja, nyatet ide yang bermunculan di kepala, atau balesin chat-chat penting yang kelihatannya sepele adalah langkah awal yang bisa kita lakukan sekarang juga. Sisihkan waktu 2 menit saja buat ngerjakan tiap tugas sederhana itu. Lama-lama tanpa kita rasa semua tugas itu tiba-tiba rampung begitu saja. Simpel kan? Dengan begitu, gak ada lagi tugas kecil yang menumpuk, otak kita jadi lebih ringan bebannya karena bebas dari tekanan yang bikin stres, dan endingnya kita berhasil bikin diri kita lebih disiplin dan produktif juga. 3. Fokus ke 3 prioritas utama. Gak jarang karena kelalaian kita sendiri, kita jadi membiarkan tugas menumpuk kan? Dan saat kita melihatnya kembali, kepala kita malah jadi pening sendiri. Karena seperti mencari ujung benang kusut, kita jadi kesulitan sendiri mau mulai dari mana dulu. Parahnya lagi, tugas-tugas ini seperti gak ada habis-habisnya sob. Udah sekian banyak yang dikerjakan kok masih ada aja. Ini kenapa? Apa yang salah? Di situasi kayak gini, kita harus tenang dulu. Kalau sudah tenang, coba kita lihat kembali tumpukan tugas-tugas itu. Dan dengan kepala dingin, coba tuliskan 3 tugas yang jadi prioritas untuk dikerjakan hari ini juga. Cukup 3 ya,
Jangan ditambah jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Cukup 3 saja. Setelah itu selesaikan dulu yang sudah kita catat ini sampai selesai. Sampai benar-benar tuntas. Dengan begini, setidaknya hari ini kita benar-benar menunjukkan ada progres penyelesaian yang benar-benar kita kerjakan sampai tuntas. Iya kan? Berkuranglah 3 tugas dari list kita yang panjang itu. Dan ini juga ngebantu kita untuk fokus dalam mengerjakannya, bukan? 4. Gunakan teknik Pomodoro. Untuk kita yang punya kecenderungan gampang terdistraksi dan lumayan susah fokus, kita bisa coba terapkan teknik manajemen waktu atau yang biasa disebut sama teknik Pomodoro. Ngerasa nggak asing sama istilah ini? Iya, ini adalah teknik di mana kita mengembalikan fokus kita yang mungkin ditelan sama kebosanan dengan mengistirahatkannya selama 5 menit. Gimana caranya itu? Fokus dulu dengan mengerjakan tugas selama 25 menit full. Lalu setelah itu, ambil waktu 5 menit untuk istirahat. Ya, bisa dengan berjalan-jalan, stretching badan, atau sekedar memejamkan mata sejenak. Istirahat ya, bukan beralih ke HP atau semacamnya. Itu bukan mengistirahatkan namanya, malah bikin otak kita makin burn out nantinya. Teknik ini efektif loh buat meningkatkan fokus dan mengikis kelelahan otak yang diajak maraton fokus selama 25 menit tadi. Ini nggak hanya berlaku untuk pekerjaan saja, tapi untuk kita yang masih belajar atau masih studi, ini juga efektif banget sobat. Dan tugas kita pada akhirnya bisa selesai dengan cara yang efisien tanpa menguras tenaga. 5. Night routine simple. Langkah yang terakhir ini cukup sederhana, tapi justru ini kunci supaya kita jadi produktif terus-terusan setiap harinya. Sama seperti kita harus memulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan dan meningkatkan booster kita juga harus akhiri tugas hari ini dengan kegiatan yang bisa kita jadikan rutinitas sederhana buat mengunci produktivitas kita hari ini. Sisihkan waktu 5-10 menit sebelum tidur buat ngecek lagi list tugas buat besok. Setelah itu, rapikan meja atau area kerja kita sebelum kita meninggalkannya untuk istirahat malam. Dan kalau menurut kita cuma inilah waktu kita buat megang HP, silakan aja scrolling sedikit. Tapi setidaknya 30 menit sebelum kita tidur, mata kita sudah harus diistirahatkan lebih dulu dari layar HP. Dengan membiasakan rutinitas sederhana ini di malam hari, kita membantu otak agar terhindar dari stres gara-gara tugas yang mendadak besok. Tidur kita juga jadi lebih berkualitas, dan energi kita untuk menyambut pagi juga jadi lebih maksimal. So, saat kita bangun pagi, kita pun sudah siap menjalani hari dengan lebih baik lagi. Jadi, karena sekarang kita udah tahu trik simple buat jadi lebih produktif, jangan cuma didiemin aja trik ini. Coba lakukan trik-trik ini saat ini juga, dan lihat perubahan dalam hidup kita. Kalau video ini ngasih pengaruh positif buat kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya Mami Konselor lebih semangat lagi buat bikin video-video bermanfaat kayak begini. Kira-kira trik yang mana yang paling merubah diri kalian jadi versi terbaik dari diri sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Always be positive sobat. See you in the next video. Love you all.